Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Loren. Selamat pagi Kakak Eci. Apa kabarnya kita hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Bersyukur karena pada pagi hari ini Kak Eci dan Kak Loren kembali lagi hadir menyapa adik-adik yang ada di rumah pada ibadah kita hari ini, ibadah Jumat Agung. Betul kan Kakak Loren? Iya, betul sekali. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, untuk itu adik-adik sekolah minggu kita mempersiapkan diri kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya menjemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Kita bernyanyi sambil kita gerakkan. Kita dengarkan musiknya. Kita nyanyi dengan semangat ya. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita akan buka di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami telah siap untuk beribadah kepadamu. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari Jumat Agung adalah memperingati hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa Kak Eci, dosanya Kak Loren, dosa adik-adik sekolah minggu, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itu semua bukti bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semuanya. Adik-adik, kita angkat satu lagu yang berjudul Tanda Cinta Tuhan. Ikuti gerakan Kece ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita ulangi sekali lagi. Tanda
semua Tuhan sudah terima. Tuna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Lani. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Lani yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kira-kira ada yang tahu enggak? Hari Jumat Agung itu peristiwa apa yang terjadi? Nah, saat ini Kakak Lani di sini akan bercerita tentang peristiwa itu. Silakan adik-adik duduk yang manis dan dengarkan kakak akan bercerita. Tetapi sebelumnya, siapkan Alkitabnya dulu dan buka Alkitabnya dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-61. Sekali lagi, Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-61. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, nanti minta bantuan papa atau mama atau kakak untuk membacakannya bagi yang masih anak kecil, dan adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan baca Alkitabnya. Dan setelah kalian baca, dengarkan kakak akan bercerita. Judul cerita kita hari ini adalah Yesus ditangkap dan disalibkan. Adik-adik, peristiwa itu seorang yang bernama Pilatus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau raja?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengetahuinya." Seketika itu adik-adik, orang banyak yang ada di sekitar itu termasuk imam-imam dan tua-tua. Mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengaku bahwa Tuhan adalah Raja, Dia adalah Mesias, anak Allah. Mereka membenci Tuhan Yesus dan menganggap bahwa itu adalah sebuah penghinaan agama. Oleh sebab itu, mereka menginginkan Tuhan Yesus dihukum seberat-beratnya. Adik-adik, saat itu juga ada seorang yang bernama Yesus Barabas. Yesus Barabas ini dihukum karena dia bersalah. Pilatus melontarkan pertanyaan kepada orang banyak di sekitar tempat itu. Pilatus menanyakan, siapakah yang akan dibebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Semua orang, imam-imam, bahkan tua-tua menjawab, Barabas yang akan dilepaskan. Dan mereka semua berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus sangat berat hati adik-adik sekalian. Kenapa dia sangat berat hati? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Ya tentunya orang yang dihukum adalah orang yang bersalah. Tapi Pilatus tidak menemukan
kesalahan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi karena desakan dari banyak orang, terutama imam dan para tua-tua, akhirnya dengan penuh terpaksa, dia memerintahkan prajuritnya untuk membawa Yesus. Yesus dibawa untuk diadili. Adik-adik orang yang berada di sekitar situ terus menghina Tuhan Yesus, terus mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan mereka membuatkan Tuhan Yesus mahkota duri. Adik-adik, pengertian atau makna dari mahkota duri itu sendiri adalah melambangkan penghinaan. Seharusnya Tuhan Yesus diberikan mahkota yang terbuat dari emas dan permata. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Tetapi orang-orang memberinya mahkota duri. Adik-adik, sungguh betapa berat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dicambuk, sampai dia mengeluarkan darah. Bahkan adik-adik, cambuk yang digunakan untuk menyiksa Tuhan Yesus bukan cambuk sembarangan, tetapi cambuk yang berduri. Adik-adik bisa bayangkan betapa sakitnya ketika kita kena duri, pasti adik-adik menangis. Tetapi Tuhan Yesus menerima keadaan yang dia alami. Tuhan Yesus melakukan ini semua karena kenapa? Tentunya karena Tuhan sangat mencintai kakak dan sangat mencintai adik-adik yang ada di rumah, bahkan kita semua. Setelah itu adik-adik, seseorang yang bernama Simon dari Kirene berjumpa Tuhan Yesus di suatu perjalanan. Dan pada saat itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah tidak mampu lagi untuk memikul salibnya karena begitu berat dan dipenuhi dengan badan-badan Tuhan Yesus yang sudah penuh dengan luka, Tuhan Yesus sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Simon dari Kirene datang untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib Tuhan Yesus sampai ke sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota. Di atas Bukit Golgota, Tuhan Yesus kemudian disalibkan. Tangannya dipaku adik-adik. Tangan kanan Tuhan Yesus dipaku sampai menembus telapak tangannya sehingga menyatu dengan kayu. Aduh, bayangkan adik-adik, kalau kita tertusuk paku saja atau kita tidak sengaja menginjak paku, pasti kita merasa kesakitan. Tetapi Tuhan Yesus dipaku, pakunya sangat besar sampai menembus telapak tangannya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya, bahkan kedua kakinya dipaku. Sungguh luar biasa penderitaan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus merasa tidak mampu lagi. Tapi dia menjalani segala proses itu dengan penuh kesabaran dan penuh dengan penerimaan. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan kedua orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah. Tidak ada kesalahan dari Tuhan Yesus. Hanya karena orang sangat membenci Tuhan Yesus. Hanya karena orang iri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela disalibkan dan tidak membantah. Tuhan Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata kepada mereka.
Dan seorang dari sebelah kiri Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Tapi di sebelah kanan Tuhan Yesus, penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang kita berhak untuk menerima hukuman karena kita melakukan kejahatan. Kita berhak untuk mendapat hukuman ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus seketika itu juga menjawab, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Sekitar jam 12 siang adik-adik. Gelap gulita mengelilingi seluruh tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Gelap gulita adik-adik, tidak ada cahaya setitik pun. Seperti pada malam hari, tapi ini masih jam 12 siang. Dan sekitar jam 3, Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saatnya Tuhan Yesus mengatakan, di atas kayu salib dia terbentang, sudah selesai. Tuhan Yesus telah mati. Seseorang yang mati untuk menebus dosa kita, seseorang yang memberikan nyawanya untuk umatnya yang dia cintai. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati adalah bait suci terbelah dua dan gunung-gunung bukit batu terbelah dua dan terjadi gempa bumi. Semua orang yang ada menyaksikan peristiwa itu merasa takut dan merasa heran. Mereka lalu mengakui bahwa benar Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah Mesias. Mereka baru saja mengakuinya ketika Tuhan Yesus sudah mati. Akhirnya, sekitar petang hari, ada seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Yusuf lalu meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk Yusuf kuburkan. Yusuf lalu membalut tubuh mayat Tuhan Yesus dengan kain lenan putih yang bersih. Dan kemudian membaringkan Tuhan Yesus di atas kuburan, dan kuburan itu masih kuburan baru. Belum ada yang pernah menggunakan kuburan itu. Dan saat itu adik-adik, Yusuf lalu mengambil batu dan kemudian menutup pintu kubur Tuhan Yesus. Lalu ia pergi. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Yesus Kristus, sebagai anak-anak ketebusan, cerita kita hari ini mengajarkan kita bahwa betapa besar cinta dan kasih dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus tahu bahwa Tuhan sama sekali tidak bersalah. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa manusia agar kita selamat dari maut. Adik-adik, bagaimana cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Adalah dengan dengar-dengaran kepada kedua orang tua kita.
Karena Tuhan Yesus dengar-dengaran kepada Bapaknya yang di sorga, adik-adik yang ada di rumah juga harus dengar-dengaran kepada orang tua. Mendengar segala nasihat orang tua, agar adik-adik selalu menjadi anak-anak yang akan mencerminkan kasih Yesus dalam kehidupan adik-adik sekalian. Demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita menyanyi satu pujian, Bila yang Baik. Saat ini adik-adik kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, arti dari pengorbanan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami sekalian. Kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu saling menghargai, untuk selalu saling mencintai satu sama lain. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah. Tuhan, sekiranya Engkau memberkati segala kegiatan dan aktivitas kami sekalian. Dalam pertumbuhan, dalam proses belajar di rumah, bahkan dalam masa bermain anak-anak sekolah minggu-Mu, Tuhan sekiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan, sehingga di hari-hari yang mendatang kami boleh dilayakkan kembali untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi yang ada di negeri kami, terutama wabah virus corona yang masih belum sirna dari muka bumi ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, sekiranya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini, tubuh kami tetap kuat dan sehat. Kami berharap ya Tuhan, di masa yang akan mendatang, Tuhan segera memusnahkan virus ini. Dan kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau memberkati orang tua kami dalam segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa untuk seluruh kakak-kakak pembimbing dan pengurus, kiranya senantiasa Tuhan juga menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan kebijaksanaan, sehingga mereka, kami semua ya Tuhan, boleh penuh dengan sukacita mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat sekolah minggu di Pokwas Ponda. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Sedikit banyaknya sekiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga berguna bagi pelebaran akan firman-Mu, khususnya di tengah-tengah jemaat Pokwas Ponda kategorial sekolah minggu. Bapa, inilah seluruh doa dan syafaat kami.
Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami bersama-sama doa Bapa kami. Kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita sampai pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mengakhiri ibadah kita semuanya akan menutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah beribadah kepadamu. Terima kasih pimpinan penyertaan-Mu kepada kami semua. Berkati kami, anak-anak sekolah minggumu, dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ingat adik-adik yang di rumah, jangan lupa selalu untuk rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Dan juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan Ya. dengan rajin mencuci tangan. Dan bila berkeluaran harus menggunakan masker dan menjaga jarak bila bermain-main dengan teman-teman kita sekalian. Baik adik-adik, demikianlah, sampai jumpa. Shalom. Shalom.